Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurni dan teman saya yaitu Rahma. Kami dari Prodi Informatika 2018A. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang jenis audit menurut pelaksanaan audit dan tujuan pelaksanaan audit. Audit atau auditing atau pemeriksaan adalah evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, ataupun produk. Jenis-jenis audit terbagi menjadi 4. 1. Audit keuangan, 2. Audit operasional, 3. Audit ketaatan, dan 4. Audit investigasi. Audit keuangan adalah audit yang dilakukan pada laporan keuangan suatu entitas atau perusahaan atau organisasi yang akan menghasilkan pendapat atau opini dari pihak ketiga mengenai relevansi, akurasi, dan kelengkapan laporan-laporan tersebut. 2. Audit operasional. Audit operasional adalah pengkajian atas setiap bagian organisasi terhadap prosedur operasi, standar, dan metode yang diterapkan suatu organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan keekonomisian. 3. Audit ketaatan. Audit ketaatan adalah proses kerja yang menentukan apakah pihak yang diaudit sudah mengikuti prosedur, standar, dan juga aturan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. 4. Audit investigasi. Audit investigasi adalah serangkaian kegiatan rekognis atau mengidentifikasi dan eksam atau menguji secara detail informasi dan fakta-fakta yang ada untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dalam rangka pembuktian untuk mendukung proses hukum atas dugaan penyimpangan yang dapat merugikan keuangan suatu entitas atau perusahaan atau organisasi atau negara atau daerah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kami tentang tujuan audit. Tujuan audit itu terdapat dibagi 7. Yang pertama itu kelengkapan atau completeness. Tujuan audit sebagai kelengkapan yaitu untuk meyakinkan seluruh peristiwa transaksi tercatat atau telah dimasukkan dalam jurnal secara aktual. Yang kedua yaitu ketepatan atau akuransi. Tujuan audit sebagai ketepatan yaitu untuk memastikan transaksi dan saldo perkiraan sudah dicatat berdasarkan jumlah, perhitungan, dan pengklarifikasikan yang tepat. Yang ketiga, eksistensi atau existence. Tujuan audit sebagai eksistensi yang untuk memastikan bahwa semua aset dan kewajiban untuk dicatat mempunyai terjadian pada waktu dan tanggal tertentu. Yang keempat yaitu penilaian atau validation. Tujuan audit sebagai penilaian untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip yang berlaku secara umum. Yang kelima, klasifikasi atau classification. Tujuan audit ini untuk memastikan seluruh transaksi yang dicantumkan dalam jurnal dan dikelompokkan dengan tepat berdasarkan golongan akun yang tepat juga. Yang keenam, pisah batas atau cut off. Tujuan audit ini sebagai untuk memastikan bahwa transaksi yang dekat dengan tanggal neraka tercatat dalam periode yang tepat. Yang ketujuh, pengungkapan atau disclosure. Tujuan audit ini untuk memastikan bahwa saldo akun dan seluruh persyaratan pengungkapan yang berkaitan sudah disajikan dan dijelaskan dengan wajar dalam laporan keuangan dan isi catatan kaki laporan tersebut. Nah, itulah tadi tujuan dari audit. Itulah tadi tampilan dari kelompok kami. Kalau ada salah dan janggalnya kami mohon maaf.